Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pada hari ini kita lanjutkan materi ulumul Quran kita, al-muhadarah ats-tsalisah, yaitu musannif mengatakan bab yang pertama yaitu wahyu. Di dalamnya terdapat 3 kaedah. Yang kaedah yang pertama adalah maratibul wahyi arba'. Urutan wahyu itu ada 4. Yang pertama, mimpi. Yang kedua adalah yang dilemparkan ke dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala berbicara di balik hijab. Yang keempat adalah wahyu itu disampaikan melalui perantara malaikat. Ad-dhabit ats-tsani, yaitu kaidah yang kedua, penulisan wahyu, yaitu para penulis wahyu itu terdiri dari 16 sahabat. Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, Abdullah bin Abi Sarh, Az-Zubair bin Awam, Al-Mughirah bin Syu'bah, Hanzalah bin Rabi', Amir bin Kuhairah, Yazid bin Abi Sufyan, Khalid bin Al-Walid, Umar bin Al-As, Sabit bin Qais radhiyallahu anhum jami'an. Kaedah yang ketiga, Al-Quran adalah kalamullah, yaitu diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Arab, yang mana membacanya itu adalah sebuah ibadah dan dinukil dengan cara mutawatir dan ditulis di dalam mushaf. Syarah, tamhid, pendahuluan. Musannif memberikan pendahuluan di antara dari bab-bab ini dengan apa yang kamu dengarkan. Beliau mengatakan, wahyu itu asalnya adalah setiap bab-bab dalam ilmu Quran. Maksudnya adalah setiap ilmu ulumul Quran sepatutnya diawali dengan wahyu atau mereka berbicara tentangnya. Kenapa? Beliau mengatakan, dan dia adalah metode, wahyu itu adalah metode atau cara turunnya Al-Quran. Karena wahyu, ya ikhwatul Islam, dia adalah metode turunnya Al-Quran sampai kepada Nabi SAW. Beliau mengatakan, dan sampainya kepada kita, yaitu sampainya kepada seluruh umat, yaitu sampai adapun Al-Quran yang sampai kepada kita, maka dinukilkan dari manusia ke manusia, dari kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke Jibril sampai kepada Rabbul Izzah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, dan dalil-dalil tentang terjadinya wahyu itu banyak. Di antaranya adalah wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa ma arsalna min qablik min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa anna fa'budun. Dan Allah juga berfirman, dzalika mimma auha ilaika rabbuk minal hikmah. Dan Allah juga berfirman, inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhin wan nabiyyin min ba'dih. Musannif mengatakan definisi wahyu. Wahyu secara bahasa artinya adalah pemberitahuan sesuatu yang dirahasiakan yang cepat, dan diantaranya adalah al-iha, yakni al-iha masdar dari auhayuhi, yang artinya adalah mengisyaratkan kepada sesuatu. Wahyu secara syariat didefinisikan adalah 2. Yang pertama, definisi berdasarkan isim maf'ul dan definisi masdar. Yang pertama, definisinya berdasarkan isim maf'ul, dan dia adalah muha, yang diwahyukan, yakni yang diwahyukan, yaitu kalam Allah, ucapan Allah Azza wa Jalla yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kepada nabinya, dari para nabinya, dan dia meliputi segala wahyu di atas nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan selainnya dari kalangan para anbiya, para nabi dan rasul. Dan demikianlah bahwasanya wahyu bukanlah kekhususan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam saja, akan tetapi keseluruhan para nabi dan rasul terdahulu sebagaimana yang kita ketahui. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhin wan nabiyyin min ba'di. Kedua,
definisi berdasarkan masdar, dan dia adalah i'lamullahi nabiyyan min anbiya'ihi bima arad, dan dia adalah pemberitahu, yaitu Allah mengkhabarkan, memberitahukan kepada nabinya dan di antara para nabinya yang lain dengan apa yang Allah inginkan. Qauluhu, ucapannya i'lam adalah meliputi segala jenis-jenis wahyu dan gambarannya dan deskripsinya sebagaimana yang akan datang, yaitu alai suratin kan, itu di atas gambaran atau deskripsi yang telah ada. Dan beliau juga wa qauluhu, ucapan Allah, wa qauluhu i'lamullahi qasrul lil wahyi syar'i bi annahu minallah subhanahu wa ta'ala la min ghairihi, itu isyarat pemberitahuan dari Allah subhanahu wa ta'ala, qasrun yang singkat, yaitu memiliki makna wahyu secara syara', bahwasanya dia dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan selainnya. Dan di sini pertanyaan, apakah di sana ada wahyu selain Allah, selain dari Allah subhanahu wa ta'ala? Naam, dia adalah wahyu syaitan. Semoga Allah menjaga kita dan kalian sebagaimana yang Allah firmankan, wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim la yujadilukum. Dan wahyu ar-Rahman dan wahyu syaitan. Ar-Rahman subhanahu wa ta'ala yaitu mewahyukan kepada para nabinya dan secara syar'i, dan diwahyukan kepada wali-walinya, yaitu wahyu yang berupa ilham, dan Allah mengilhamkan kepada mereka berupa kebaikan yang tidak ada pensyariatan untuk mereka, yang tidak ada syariat bagi mereka. Adapun syaitan, maka syaitan itu memberikan wahyu kepada wali-walinya agar wali-walinya itu mendebat wali-wali ar-Rahman dan mengatakannya, i'lamullahu nabiyyan min anbiya'ihi, pemberitahuan atau isyarat Allah kepada para nabinya dari di antara para nabinya, qasrun, yaitu ringkasan, yaitu sesuatu yang ringkas yang dimiliki oleh wahyu secara makna syar'i di atas wahyunya para anbiya, para nabi. Dan di sini pertanyaan, apakah di sana ada wahyu selain para nabi? Naam, di sana ada wahyu kepada selain nabi dari kalangan manusia, sebagaimana kita katakan wahyu ilham, bahwasanya manusia dibukakan untuknya melakukan sesuatu yang ditentukan atau dilepaskan ketetapan yang ditentukan baginya, atau diberikan ketetapan ditentukan, atau membuat sesuatu yang ditentukan, atau dihilangkan dalam masalah muskilah, permasalahan-permasalahan yang ditentukan. Semuanya itu adalah wahyu dan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam perkara Musa, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih fa idza khifti alaihi falqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Sebagaimana yang Allah firmankan juga, walaqad mananna 'alaika marratan ukhra id auhayna ila ummik ma yuha. Maka wahyu kepada ibu Musa dan ibu Musa bukanlah dari kalangan para nabi, tanpa diragukan lagi, karena wahyu untuk para nabi dari kalangan lelaki. Dan di sana wahyu mencukupi seluruh makhluk, dan yang mana hidup di dalamnya, dan dia berproduksi dan dia menghasilkan yang bermanfaat untuk selainnya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan kepada Nahl, lebah, wa auha rabbuk ila nahli an takhidhi minal jibal buyuta wa minasyajari wa mimma ya'rishun. Adapun di sini faqasruhu 'ala al-wahyi, maka yaitu sesuatu yang ringkas terhadap wahyu secara syar'i adalah adapun di sini yang mencukupi wahyu syar'i adalah wahyu yang kepada nabi dari kalangan para nabi, dan mengatakannya dengan apa yang diinginkan, penjelasan kepada bima arada, dengan sesuatu yang menginginkan, menjelaskan yang diwahyukan, sama saja apakah dia itu berupa berita atau hukum. Maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada para nabinya dengan apa yang inginkan berupa berita dan adab-adab dan hukum-hukum. Dan para nabi mereka menyampaikan secara tabligh, menyampaikan, dan kita
Wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin, dan kita termasuk di antara golongan orang yang bersaksi. Qala wal wahyu yanqasim ila qismain. Beliau mengatakan, dan wahyu itu terbagi kepada dua bagian. Wahyu subhanahu wa ta'ala kepada malaikat, yaitu berbicara dengan Rabbul Alamin, berbicara kepada malaikat. Yuhi rabbuk ilal malaikah. Dan juga Allah mengatakan, wa idz qala rabbuka lil malaikah. Dan ucapan dan qaul kalam, qad sami'at al malaika wa ajabat, dan para malaikat itu mendengar kemudian mengijabahnya. Datang dalam sunnah dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya sampai dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan suatu perintah di langit, maka para malaikat mengepakkan sayapnya secara tunduk, karena diqaulihi, karena ucapan Allah Subhanahu wa taala, karena firman-Nya seperti besi di atas safwan, ka sauti silsilah, seperti suara rantai apabila bergerak di atas hajar amlas. Sehingga apabila wahyu itu turun, maka rasa takutlah ke dalam hati mereka. Apa yang mereka madza qala rabbukum, mereka mengatakan apa yang disampaikan Rabb kalian. Mereka mengatakan al-haqqu wa huwal aliyyul kabir. Dan dari Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan apabila Allah berbicara dengan wahyu, para penduduk langit mendengar, dan penduduk langit memiliki sulsalah seperti jaril, seperti rantai yang ditarik. Maka senantiasa sampai datang Jibril, sehingga apabila datang Jibril kepada mereka, maka wahyu tersebut membuat hati mereka rasa takut. Dan mereka mengatakan, wahai Jibril, apa yang diucapkan Rabbmu? Maka Jibril mengatakan, maka Jibril mengucapkan al-haq. Fayaqulu, mereka mengatakan al-haq al-haq. Sabata bihadza bi anna Jibril yasma'u, sabata bahwasanya Jibril telah mendengar kalam Allah Subhanahu wa taala, dan dia adalah Al-Qur'an. Maka Jibril menyampaikannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang ia dengarkan, sebagaimana yang Rasulullah yang dia dengarkannya, lalu menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bukanlah Jibril dan tidak pula Rasul, melainkan hanya penyampai, sebagaimana dalil-dalil yang menunjukkan itu, dalil Quran yang menunjukkan itu, seperti ucapan Allah Subhanahu wa taala yang berbicara kepada Nabi sallallahu, yang dibicarakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innaka latulaqqal Qur'an min ladun hakimin alim. Maka Jibril adalah wasilah, bahwasanya dia menyampaikan Al-Qur'an dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'ala rasuli ilal balagh. Dan Allah juga mengatakan, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Yang kedua, wahyu Allah kepada para rasul. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada para malaikat ini, yaitu ada beberapa pembagian. Pembagian yang lain yaitu wahyu Allah kepada rasul. Adapun wahyu kepada rasul, para rasul, yaitu melalui wasilah dan tanpa wasilah. Dan ini adalah yang akan kami rinci dalam kaidah yang pertama. Berakhirlah pendahuluan dan muqaddimah. Apabila wahyu adalah dia metode atau metode cara turunnya Al-Quran, dan dia adalah metode penyampaian Al-Quran kepada manusia melalui nabi yang diutus kepada selainnya. Maka kemudian disampaikanlah wahyu tersebut. Dan bagaimana urutan wahyu? Apakah wahyu turun semuanya dengan satu metode saja? Tidak. Urutan wahyu adalah metode urutan wahyu kepada rasulnya ada 4. Maka ini adalah metode yang 4, meliputi di atasnya, sebagaimana yang Allah katakan, wa ma kana li basyarin an yukallimahullahu illa wahyan aw min wara'i hijab aw yursila rasulan fayuha biiznihi ma yasha'u innahu alimun hakim. Martabah tingkatan yang pertama yaitu dalam mimpi. Dia adalah tingkatan pertama di antara tingkatan turunnya wahyu.
Ibnul Jauzi rahimahullah mengatakan di dalam firman Allah illa wahya. Beliau mengatakan dialah wahyu di dalam tidur, dalam mimpi. Maka Nabi SAW dahulu pertama kali menerima wahyu dalam keadaan mimpi atau tidur. Dan ini adalah wahyu yang waktunya itu, durasinya itu selama 6 bulan. Yang mana Al-Bukhari dan Muslim mengeluarkan dari hadis Aisyah radhiyallahu anha ta'ala, beliau mengatakan pertama kali yang diwahyukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu wahyu yang mimpi yang salihah, mimpi yang benar dalam tidur. Maka tidaklah beliau melihat mimpi itu kecuali datang seperti falak subuh, seperti subuh yang terang. Kemudian wa hubbiba ilai al-khala ila akhiril hadis. Dan dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan mimpi yang baik itu adalah juz bagian dari 46 mimpi dari kenabian. 46 dari mimpi ke bagian dari 46 dari kenabian. Dan jelas dan demikian itu jelas bahwasanya mimpi yang baik itu bagian dari 46 bagian, karena mimpi adalah dia wahyu selama 6 bulan. Separuhnya itu 6 separuh dari setahun. Sekiranya kita memperhatikan kepada waktu diutusnya dan waktu ru'ya, maka kita mendapatkan bahwasanya mimpi yang benar itu bagian dari 46. Juz'un kaifa dzalika? Sebagian. Bagaimana demikian? Kenabian 23 tahun. Sekiranya kalau dikalikan dapat 2, yakni menjadi setengah. 46 setengah, maka dia adalah bagian dari 46 dari sebagian kenabian. Maka ini adalah fatakunu hasba, maka ini adalah cukup. Beliau mengatakan, datang pertanyaan, apakah mimpi yang salihah itu, mimpi yang bagus itu, mimpi yang baik itu khusus pada marhala ini saja? Maksudnya adalah mimpi yang baik itu fitamhid di dalam pendahuluan, yaitu pendahuluan kepada kenubuan, kenabian saja. Maksudnya adalah di awal dan setelah itu tidak, atau bahwasanya dia terus menerus, atau diwahyukan juga, atau qala yuha ilaihi, atau diwahyukan kepadanya juga. Jawabannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq latadkhulunnal masjidal haram insyaallah aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun fa'alima ma lam ta'lamu faja'ala min duni dzalika fathan qariba. Tentu ayat ini turun pada waktu Fathu Makkah, dan pada Fathu Makkah adalah akhir hari-hari akhir dari kenubuan, hari-hari akhir itu diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan akhir dari hari-hari akhir risalah. Dan ini adalah 6 bulan yang mana di awal al-bi'tsah, di awal diutusnya. Maka ini menunjukkan bahwasanya mimpi yang baik itu terjadi juga setelah itu. Di sana ada pertanyaan lain. Apakah diwahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuatu dari Al-Qur'an? Maksudnya wahyu bil ahdath, yaitu wahyu dengan kejadian-kejadian atau peristiwa, dan wahyu dengan kejadian-kejadian yang akan terjadi sama saja. Apakah dia muhibbabatun kama fi hadil ayat, apakah dia yang sesuatu yang dicintai sebagaimana dalam ayat, atau pada selainnya. Dan tidaklah kami menambahkan, akan tetapi apakah diwahyukan kepada Nabi sallallahu, dan kami tidak akan menambahkan pertanyaan apakah diwahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sesuatu apa yang Quran yang Quran itu adalah nas dan di dalam keadaan mimpi? Jawab, tidaklah sesuatu terjadi dari itu. Maka Quran telah diturunkan seluruhnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam baik dalam keadaan sadar, bukan dalam keadaan tidur. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam keadaannya dan keadaan wahyu yaitu menghafalnya. Sempurnanya adalah menghafalnya. Karena ketika disebutkan turunnya Jibril, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa yusam'ani wa qad wa'itu anhu."
maka dihafalkan kepadaku, maka aku menghafalnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu sempurnanya dalam yaitu sempurnanya hafalannya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membedakan di antara manusia yang bertalaki dengan wahyu dan di antaranya para malaikat yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat yang mengajarkan wahyu, yakni ketika ihsan merasakannya bahwasanya manusia, bahwasanya di sana ada malaikat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dihafalkan kepadaku apa yang dikatakan, maka dihafalkan kepadaku lalu aku menghafalnya sebenarnya yang diucapkannya. Dan ini adalah mimpi juga yang terjadi kepada selain para nabi. Dan apabila mimpi yang pada tidur itu di dalamnya adalah wahyu, dia adalah wahyu secara umum, bukanlah wahyu nas Qurani. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya mimpi meliputi, mencakupi seluruh para nabi dan menunjukkan bahwasanya dari perkara-perkara Nabi Ibrahim alaihi salam, dan di antara perkara Nabi Ibrahim alaihi salam, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuk fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Dan dalil bahwasanya mimpi adalah wahyu dan mimpi para nabi benar. Bahwasanya Ismail alaihissalam tidaklah mengatakan, wahai bapakku, lakukanlah apa yang kau lihat, atau lakukanlah apa yang telah engkau lihat, atau lakukanlah apa yang kau inginkan. Sesungguhnya beliau mengatakan, lakukanlah apa yang telah diperintahkan kepadamu. Dan ini adalah faedah, ambillah dengan keutamaan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Ismail alaihissalam mengetahui secara yakin bahwasanya mimpi ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan dia adalah wahyu dan bukan hanya sekadar mimpi semata. Pertanyaan, sekiranya seseorang soleh melihat di dalam sebuah mimpi, apakah makna zalika, apakah makna itu bahwasanya itu wahyu? Mimpi itu adalah bagian dari wahyu? Al-jawab, bahwasanya dia bukanlah wahyu. Maka sesungguhnya Nabi SAW hilangnya, perginya atau sudah tidak adanya kenabian, maka yang tersisa adalah mubasyirat, yaitu kabar-kabar. Ketika wahyu pada satu wahyu bukanlah wahyu para nabi, wahyu kenubuhan, wahyu kenabian. Dan sesungguhnya dia adalah sekadar mubasyirat, hanya berita, kabar gembira. Mereka mengatakan, dan apa mubasyirat wahai Rasulullah? Yaitu mimpi yang baik, yaitu orang-orang beriman melihat dalam sebuah mimpi atau diperlihatkan kepadanya mimpi yang baik. Dan ini adalah di antara mubasyirat, berita-berita, kabar-kabar gembira yang bukanlah dia wahyu. Maka sesungguhnya wahyu telah selesai dengan wafatnya wafatnya khatimul anbiya, itu penutup para nabi dan para nabi dan rasul terakhir, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tingkatan yang ketiga yaitu an-nafas fir'aun, yaitu dilemparkan, ditiupkan di dalam qol, hati. Dalil tingkatan ini adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Ruhul Qudus yaitu Jibril alaihissalam meniupkan ke dalam hatiku bahwasanya dia tidak akan mati sampai, atau jiwa tidak akan mati, tidak akan meninggal sampai rezekinya itu sempurna. Maka apabila dan sempurna pula ajalnya. Sesungguhnya Ruhul Qudus, dia adalah Jibril, dinamakan Ruhul Qudus karena dia datang dengan apa yang di dalamnya ruh kehidupan, yang mana hati hidup. Maka sesungguhnya dialah yang mengurusi untuk diturunkannya kitab-kitab ilahi, yang mana arwah-arwah atau ruh hidup dengan kitab ilahi tersebut. Nafas, yaitu dialah at-tafl bi ghairi riq, yaitu ditiupkan tanpa yang bukanlah bi ghairi riq, tanpa dirasakan. Dan lemparkan, yaitu dilemparkan wahyu pada khuldi atau pada jiwaku atau dalam hatiku, pada akalku, dari selain aku mendengarnya dan aku tidak melihatnya. Wan nafas, yaitu Allah melemparkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebuah ilham.
Tingkatan yang ketiga yaitu berbicara di balik hijab, yaitu tanpa wahyu, tanpa dalam mimpi, yaitu mendengar tanpa melihat dalam mimpi, mendengar suara yang hakikat, bukan mimpi dan bukan pula wasilah para malaikat. Dan dalilnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Au mi wara'i hijab." Dan di antaranya adalah Allah berbicara kepada Musa alaihissalam, "Wa kallamallahu Musa taklima." Dan taukid dan diyakini dan diperkuat yang dalil menunjukkan terjadinya pembicaraan yang hakiki, bahwasanya yang berbicara di sini adalah Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya yang diajak berbicara di sini adalah Musa alaihissalam, atau yang mendengar adalah Musa alaihissalam. Dan juga disampaikan kepada kepada nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan para nabi keseluruhannya. Wa qala ta'ala, dan dikatakan, "Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh." Maka di sini terjadinya kalam yang sebenarnya hakikah. Dikatakan tidak benar bahwasanya yang berbicara di sini bukanlah Allah Azza wa Jalla, di atas akidah keyakinan Al-Asy'ariyah, bahwasanya yang berbicara di sini adalah Jibril, atau yang bicara di sini adalah pohon. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka tak kala falamma atahanu dia min syatil wadil aiman fil buq'ah al mubarakah minasy syajara ayya Musa inni anallah. Beliau mengatakan, yaqulu, apakah pohon berbicara atau Jibril? Kami katakan, atau selain mereka dikatakan, sesungguhnya aku Allah Subhanahu wa taala. Wa tanazzaha fil, maka dia mutanazzah, maka dia suci, maka dia berbicara di sini secara hakikat adalah Allah Azza wa Jalla. Dan sesungguhnya Al-Asy'ariyah mereka ingin mengatakan bahwasanya an yafiru min isbat, mereka pergi dari penisbatan kalam yang hakikat untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan jika mereka menisbatkan, yaitu penisbatan secara syakal, bentuk, makanya Asy'ariyah mengatakan dalam sifat as-sab' al-musbata, sifat 7 yang ditetapkan, lahul al-haya wal kalam wal basar wa sam' irada al waqtadar. Maka ucapan dari sifat-sifat yang 7 yang mana Asy'ariyah menetapkannya, akan tetapi mereka pada hakikatnya itu menetapkan ucapan nafsi, kalam nafsi, bukanlah dengan huruf dan bukanlah dengan suara atau makna sendiri, akan tetapi tidak memiliki lafaz, tidak pula memiliki huruf. Maka dia ini dalam hakikat tidaklah dinamakan kalam. Dan ucapannya dan keseluruhan sifat-sifatnya tidaklah sifatnya itu menyerupai makhluk. Dan ini adalah kaedah umum. Allah Subhanahu milik Allah lah sifat yang disebutkan di dalam kitab-kitabnya dan sanad-sanad yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap sifat-sifat yang kita menetapkannya milik Allah Subhanahu wa taala alal haqiqah, yaitu alal haqiqah lafaz yang mana diletakkan di dalam bahasa Arab. Falyat memiliki makna, dan kaki juga memiliki makna, dan wajah juga memiliki makna, dan pendengaran memiliki makna. Akan tetapi bagaimana tentang sifat ini, kita katakan kaifiahnya, caranya kita tidak tahu kecuali Allah, dan tidaklah dia menyerupai makhluk, dan tidaklah diketahui atau tidak diketahui dengan yang bagi yang tidak mengetahuinya. Maka dalam ucapan Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitsli syai' wa fa hadza nafyun likulli dzalik. Maka ini adalah meniadakan segala sesuatu. Wa huwas samiul basir, penetapan sifat. Maka kita katakan apa yang Allah beritakan kepada kita tentang asma dan sifatnya, dan apa yang diberitakan dan tidaklah diberitakan kepada kita tentang kaifiahnya. Tidak mungkin kita mengetahui sifatnya, akan tapi maknanya diketahui. Tidak mungkin kita mengetahui kaifiahnya, akan tetapi kita tidak mampu, tidak bisa mengetahui kaifiahnya, akan tetapi secara makna diketahui. Maka makna berbicara secara hakikat, yaitu kalam hakikat, tidaklah diketahui bagaimana kaifiahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan juga terjadinya pembicaraan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah mewahyukan kepadaku apa yang diwahyukan, maka diwajibkan kepadaku solat 50.
setiap hari dalam semalam di perjalanan Isra dan Mi'raj. Tingkatan yang keempat adalah wahyu melalui malaikat, yaitu au yursila rasulah, sebagaimana Allah sampaikan, sebagaimana Allah firmankan. Maka rasul di sini adalah rasul malaikat, tidaklah rasul manusia. Fayuhiya biizni ma yasha, yaitu bahwasanya rasul dari kalangan malaikat, Allah mengutusnya, Allah Subhanahu wa taala mengutusnya dengan wahyu. Maka diwahyukanlah wahyu ini kepada rasul yang manusia, rasul seorang manusia dengan izin Allah sebagaimana yang dia inginkan, yaitu Jibril turun kepada rasul, yaitu kepada nabi, maka diwahyukan dengan izin Rabbnya, bukan hanya sekedar hawa, dan dia bukan hanyalah hawa nafsu belaka. Apa yang Allah inginkan mewahyukan kepadanya, sebagaimana yang Allah katakan, wa innahu laqaulun rasulin karim dzi quwwati 'inda dzil arsy makin, yaitu bahwasanya Al-Qur'an yang Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, yang disampaikan kepada Rasul huwa Jibril, yaitu Rasul Karim menyampaikannya, yaitu Jibril alaihi salam kepada yang lainnya, sebagaimana maqala fi hadzal fiqh, apa ini sesuatu yang dikatakan dalam paragraf ini. Kaidah yang kedua, para penulis wahyu. Para penulis wahyu disebutkan ada jumlahnya 16 orang, yang mana kami telah menyebutkan mereka sebelum itu. Kemudian dikatakan penulis wahyu dan mereka adalah telah menulis Al-Quran di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya dikumpulkan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di dadanya para sahabat. Intabih, perhatikan bahwasanya Al-Quran dikumpulkan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikumpulkan secara keseluruhan. Akan tetapi pada setiap waktu zaman, dari zaman sebagian para sahabat, sesuatu itu pada setiap rumah, maka tetaplah Al-Quran itu terjaga semuanya. Yang ada, akan tetapi yang ada di sisi yang dikumpulkan, dan dia adalah mereka menulis Al-Quran untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya dikumpulkan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada zaman para sahabat, dan dikumpulkan juga secara tertulis di fis-sutur, di dalam daftar, di dalam buku, dan dikenal dengan sebagian para sahabat dengan penulisan wahyu di antara yang ada di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau sebagian mereka yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk menulisnya, dan ini adalah di antara penjagaan Allah Subhanahu wa taala dengan penulisan wahyu. Beliau mengatakan, yaitu para sahabat menghafalnya dan Nabi juga menghafalnya sebagaimana mereka memurojaah. Dan ini diantara penjagaan Allah untuk kitabnya, sebagaimana Allah firmankan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Pembagian penulisan wahyu pada hakikatnya terbagi dari beberapa bagian. Musannif di sini membagi mereka berdasarkan waktu, zaman yang mana mereka telah menulisnya. Di antara mereka ada menulis wahyu pada waktu zaman Fase Makkah, dan di antara mereka ada yang menulis wahyu pada zaman di Madinah, dan di antara mereka ada yang menulis pada waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam secara keseluruhan. Tidak ada perbedaan dalam dua zaman ini yang telah ditulis. Dan di antara yang menulis di zaman Makkah, Fase Makkah, yaitu Abdullah bin Sarah wa Hanzalah bin Rabi'. Dan yang menulis pada secara keseluruhan adalah Abu Bakar wa Utsman wa Ali wa Zubair wa Amir wa bin Kuhairah. Dan yang menulis pada zaman di fase Madinah, Ubay bin Ka'ab wa Yazid bin Thabit wa Thabit bin Qais bin Syammas dan Muawiyah bin Abi Sufyan wa Khalid bin Walid radhiyallahu anhu jami', yaitu sebanyak 16 orang, 16 para sahabat, dan mereka ini dikenal dengan para sahabat yang mana mereka telah menulis apa yang diturunkan berupa Al-Quranul Karim, Al-Quran yang azim. Dan sebagian para ulama menambahkan demikian, atau menambahkan sebagaimana musannif menulis dalam jumlah ini pada tambahan yang fi ziyadatin katsirah, pada tambahan yang banyak. Pertama, Ubay bin Ka'ab. Yang pertama, awalul kutab. Dia adalah orang pertama yang menulis
dan dia adalah orang yang mengumpulkan Al-Quran di masa Nabi sallallahu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dari Anas dikumpulkan Al-Quran pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 4, semuanya mereka itu dari kalangan Ansar, yaitu Ubay wa Mu'adz bin Jabal wa Abu Zaid wa Zaid bin Thabit. Dan maka Ubay bin Ka'ab mengumpulkan Al-Quran di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghafalnya, dan dia adalah qari yang terkenal, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan aqra'ukum Ubay, aqri'ukum Ubay. Dan yang pertama kali yang menulis wahyu di antara di zaman di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah, maka dia tidaklah hadir, yaitu Ubay bin Ka'ab. Itu yang menulisnya adalah Zaid bin Sabit, dan dia adalah katib yang kedua, penulis wahyu yang kedua. Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Zaid, belajarlah kitab Yahudi, maka sesungguhnya aku dan demi Allah tidaklah beriman Yahudi di atas kitabku." Maka Zaid mengatakan, aku telah mempelajari kitab mereka, tidaklah yang melewatiku melain 15 hari sampai aku mahir menghafalnya, sampai aku menguasainya. Dan itu dia telah mempelajari bahasa mereka, dan dia membacakan kitab mereka ketika mereka menulisnya, dan aku menjawab apabila ditulis. Dan di hadis dari Bukhari dan dari Abi Daud, dan lafaz yaitu ayu li Ubay Daud juga, dan dari Yazid bin Thabit mengatakan, dulu aku di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka rahmat sakinah menaungi beliau, dan dia fawaqat dan terjadilah, maka fakhudh Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka di hadapan diadukanlah di fawaqat fakhidh Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya adalah beliau duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka turunlah sakinah, ketenangan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu wahyu. Maka terjadinya itu, maka beliau mengambilnya beliau meletakkan pahanya di atas pahanya, maka mendapatkanlah sesuatu yang berat, yang paling berat dari yang di pahanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni keadaan turunnya wahyu, yaitu berat sekali. Kemudian dirahasiakan. Beliau mengatakan, tulislah, ini syahid di sana, syahid yaitu saksi, utuplah. Maka dia menulis di fikatif, di pundaknya, yaitu pada sesuatu dari tulangnya. La yastawil qa'iduna minal mu'minin ghairu ulil darar wal mujahiduna fi sabilillah. La yastawil qa'iduna minal mu'minin di sini adalah pertama apa yang telah ditulis, yaitu intabaha fi iskalin linasikh ayah, itu memperhatikan pada iskal-iskal nasikh, masalah-masalah ayat yang menghapus, yaitu menghapus dari mushaf. Yang pertama, mana zalat la yastawi al-qa'idun minal mu'minin ghairu ulil darar wal mujahiduna fi sabilillah biduni ghairi ulil darar idbit. Akuratkanlah yang ada padamu sampai di akhir ayat. Maka Ibnu Ummi Maktum berdiri, dan dia adalah seorang laki-laki yang buta. Tak kala mendengar keutamaan para mujahid, dia berkata, wahai Rasulullah, bagaimana dengan seseorang yang tidak berjihad dari kalangan seorang beriman? Maka selesai kalamnya, falamma qada kalamuhu, maka tak kala selesai ucapannya, gusyati Rasulullah SAW as-sakinah, dan Rasul dinaungi dengan ketenangan ila akhir, sampai akhirnya. Maka beliau kata, bacalah Yazid. Maka aku membacanya. Tidaklah sama, la yastawil qa'iduna minal mu'minin. Maka Nabi SAW katakan, utuplah selain ulul darar.
maka meletakkannya di tempat ayat secara keseluruhannya, dan akan datang insya-Allah penyebutan ayat ini di awal diturunnya wahyu dan di akhirnya manazal. Wa awdaha Ibnu Abdul Bar, dan Imam Ibn Abdul Bar menjelaskan bahwasanya Yazid sebagaimana dia sahabat yang iltizam, yang senantiasa yaitu menulis wahyu sampai li kasrati ta'atih, sampai dia banyak memberikan penulisan, khususnya yang terdapat di Al-Bukhari mengkhususkannya di penulisan fi kutabin Nabi, para penulis wahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau mengatakan bab penulis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengkhususkannya itu selainnya, dan dia adalah yang telah mengumpulkan Al-Quran pada zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu. Yang ketiga, Abu Bakar, dia adalah Amirul Mukminin dan dia sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dikenal dengan Abu Bakar, dan namanya Abdullah bin Abi Quhafah, dan Abu Quhafah namanya Utsman, dan Abu Bakar namanya Abdullah bin Utsman bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu. Wa Abu Bakar keutamaan-keutamaannya banyak dan dikenal maklumah dan dikenal dengan ilmunya. Yang keempat, Umar bin Khattab adalah Al-Faruq, maklum, dikenal dengan gelar Al-Faruq. Yang kelima adalah Utsman bin Affan di Dzunurain, yaitu pemilik dari bahjaratain, dua kebahagiaan, yaitu dua zaujah, dua istri dari anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama menikahi Ruqayyah dan Ummu Kulsum, dan ketiga adalah Khulafaur Rasyidin radhiyallahu taala. Yang keenam adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan dia adalah Abul Husainin Haidarah al-Abtal wa Asyja'an radhiyallahu anhu, dan ibnu ammi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia termasuk di antara telah menulis wahyu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam adalah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, Islam pada zaman Fathul Makkah dan sebaik-baik Islamnya, dan dia bapaknya meminta dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar menjadikan dia penulis. Abu Sufyan meminta dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadikannya yaitu sebagai penulis kitab wahyu. Dan kedelapan adalah Abdullah bin Abi Sarh, dan beliau At-Tabari dan Hafiz Mu'ajar mengatakan, dan dia adalah orang pertama menulis wahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan Quraisy di Makkah, dan Nabi menjadikannya sebagai penulis wahyu yang turun pada pertama kali dan memberitakannya, dan Allah membukakan di atas tangan-tangannya, yaitu sebelah utara Afrika dan sebagian negara Sudan, sebelah selatan Afrika dan sebagian Sudan. Yang ke-9, Zubair bin Awam, yaitu ibnu ammati Nabi sallallahu alaihi wasallam, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ibunya Safiyah binti Abdul Muttalib. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Zubair yaitu sepupuku wa hawari min ummati. Yang ke-10, Al-Mughirah bin Syu'bah, dan dia juga termasuk penulis wahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-11, Hanzalah bin Rabi', disebutkan juga Hanzalah penulis karena dia menuliskan wahyu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan dari Imam Muslim dalam sahihnya dari Utsman bin Nahdi dan Ahdallah al-Asdi, beliau mengatakan, dan di antara para penulis wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia adalah sahibul hadis masyhur, dan lakabnya adalah kami melakabinya Abu Bakar melakabi saya. Kemudian, bagaimana engkau ya Hanzalah? Dia mengatakan Nafiq Hanzalah. Yang ke-12, Amir bin Fuhairah, dan dia juga adalah pelayannya Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan dia adalah di antara menulis wahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrah, dan dia bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hijrahnya ke Madinah. Yang ke-13, Zaid bin Abi Sufyan, dan dia adalah saudara Muawiyah bin Abi Sufyan. Dikatakan Yazid memiliki keutamaan dan kebaikan, dan dia juga termasuk di antara orang menulis wahyu. Yang ke-14, Khalid bin Al-Walid, Farisul Islam, yaitu pemimpin yang menunggangi kuda, dan dia adalah Saifullah Al-Maslul, pedang Allah yang terhunus, dan juga dia adalah termasuk penulis wahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam.
disebutkan Ibnu Abdul Bar menyebutkan dan Ibnu Al-Athir menunjukkan, dan dia termasuk di antara yang menulis wahyu alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-15 Amr bin Al-As dahiyatul alim, dan di antara dan diumpamakan, dicontohkan, diberikan perumpamaan kepadanya fil fatanah wad daha, yaitu dia adalah orang yang cerdas. Yang ke-16 yaitu Sabit bin Qais Al-Khazraji, dan dia adalah khatib Al-Ansar, pengkhutbah dari kalangan Ansar yang disebutkan pengkhutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Ibnu Abdul Bar menyebutkan, dan beliau termasuk di antara yang telah menulis wahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ad-dhabit ats-tsalits, yaitu kaidah ketiga, yaitu Al-Qur'anul Karim, dia adalah kalamullah. Musannif semoga Allah mengampuninya, beliau mengatakan ad-dhabit ats-tsalits, yaitu Al-Qur'anul Karim, dia adalah kalam Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan setelah apa yang diturunkan dari wahyu, dari apa yang telah dituliskan wahyu, dan dimulailah didefinisikan Al-Quran secara tersendirinya. Dan musannif menyebutkan definisi Al-Quran, Al-Quranul Karim dia adalah kalam Allah, dan ini adalah menisbatkan keyakinan yang benar bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Arab, yaitu bahwasanya Al-Quran diturunkan dengan lafaz Arab, dan dia adalah asal, dan dia menjadikan ibadah dengan membacanya. Maka engkau beribadah dengan sebenar-benar ibadah, maka dia adalah ibadah yang wajib, yang mana dibaca Al-Fatihah setiap salat fardu. Maka dia beribadah, dan dia juga termasuk bagian dari ibadah ketika engkau beribadah dalam salat nafilah. Apabila engkau membaca satu huruf darinya, maka mendapatkan satu kebaikan yang dinukil dari secara mutawatir. Metode penukilan secara mutawatir yaitu mengumpulkan ditulis, kemudian ditulis dalam sebuah mushaf, bahwasanya li'anna qaulahul Quran, bahwasanya al-an qauluhu al-Quran. Al-Quran secara bahasa diambil dari mahmuz, yaitu man min qara'a yaqra'u qira'atan wa Qur'anan. Qala ta'ala inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Maka Al-Qur'an adalah sumber masdar di atas timbangan fa'lan fa'lan seperti gufran wa syukran, dan dinamakan makru', dinamakan isim maf'ul dengan masdar, lil maf'ul dengan masdar, bahwasanya Al-Qur'an dari qiraah, yakni kami tambahkan dan kami hamparkan, kami jelaskan. At-talabah, bagian yang pertama adalah apa yang mereka pelajari. Yang mereka pelajari adalah huruf, dan mempelajari alif wal ba wa ta wa sa wa hakaza. Fa idza, apabila mereka mengumpulkan Al-Qur'an sampai ke hurufnya, baik itu secara lafaz, suara, dia menjadi qiraah. Dikumpulkannya huruf kepada huruf menjadi suara yang menjadikan dia qiraah, dan dikumpulkannya huruf kepada huruf yang salah dan menjadi khatton yang ditulis, maka dia menjadi kitabah. Dan secara istilah Al-Quran adalah kalam Allah Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Arab. Ini menjadikan ibadah apabila membacanya, dan dinukil dengan secara mutawatir dan tertulis di mushaf. Maka beliau mengatakan Al-Quran adalah kalamullah, yang mana dia keluar yang dari, maka bukanlah dari ucapan jin, dan bukan pula ucapan manusia dan para malaikat, tidaklah dinamakan Quran. Nah, Allah Subhanahu wa taala menisbatkan itu kepada dirinya, dan diketahui wa inna ahadum minal musyrikina istajaraka fa'ajirhu hatta yasma' kalam Allah. Dan Allah juga mengatakan wa qauluhu, dan ucapannya al-munazzal, yaitu kalam yang selainnya adalah ista'sarahu Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah menguasainya. Nah, dan tidaklah yang dinamakan Al-Quran bagi kita, sebagaimana yang Allah katakan, qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahr qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Idzan kalimatnya Subhanahu wa taala banyak, tidaklah terhitung
dari kitab ini yang mana ada di hadapan kita. Akan tetapi sempurnanya kalimatnya Rabbuk, iaitu adalah benar dan adil dalam kitab ini, yang mana manusia mengambil manfaat dengannya. Maka bukanlah kalimat Allah itu hanya sekedar dalam kalimat Qur'annya saja. Akan tetapi kalam Allah Subhanahu wa taala banyak sekali. Sekiranya semuanya ini di lautan yang jumlahnya sangat banyak, yakni tinta, yakni hibr di kalimatillahi, yaitu tinta untuk kalimat Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ma fil ardi min syajaratin aqlam. Setiap pohon yang ada di bumi di sekitarnya ini sampai kepada aqlam, yaitu pena. Wal bahru yamudduhu fi min ba'dihi sab'atu abhar. Kita digunakannya sebagai al-ahbar, maka ditulis, yaitu tinta-tinta dan ditulis dengannya. Ma nafidat kalimatullah Subhanahu wa taala dan wa tanazzaha ala ulu kabira, yaitu Allah suci dan dia maha tinggi dan maha besar. Beliau mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kharaja bima nazala ala ghairi, yaitu selain dari yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti Taurat, Injil, Zabur dan Suhuf Ibrahim. Semuanya ini adalah kitab-kitab yang bukanlah Al-Quran dengan lafaz Arab. Maksudnya adalah yang diterjemahkan kepada selainnya, atau sesuatu yang diterjemahkan kepada selain bahasa Arab, maka sesungguhnya bukanlah dinamakan Al-Quran. Dan dalil bahwasanya dalil bahwasanya Al-Quran itu bahasa Arab, yaitu bilisanin arabiyyin mubin, dan ucapan Allah Subhanahu wa taala, firman Allah, kitabun fussilat ayatuhu qur'anan arabiyyan. Walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar lisanul ladzi yulhiduna ilaihi a'jamiyyu wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Beliau mengatakan wal muta'abbadu bitilawah, yaitu membacanya adalah bagian dari ibadah. Maksudnya adalah qiraatul al-ahad, yaitu qiraat al-ahad, dan bukanlah diantara dari yang bagian dari ibadah. Maksudnya adalah sahih mufradatnya, kalimat kata-katanya, akan tetapi metode ahad, yang mana bukanlah mutawatir seperti hadis, akan tetapi tidak sahih disebut Al-Quran, sebagaimana sahihnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam kafaratul yamin, faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam mutawaliyat mutatabi'at, seperti hadis Aisyah, hafizu ala salati wa salatil wusta, salat asar, dan ini adalah bukanlah bagian dari ibadah dengan membacanya, karena dia bukanlah dinukil secara mutawatir, yang mana ada syarat yang lain, dan yaitu dinukil dengan mutawatir. Apa itu mutawatir? Selain dari qiraah yang mana bukanlah qiraah yang asli, yaitu qiraah yang menyelisihi, maka tidak sah disebut Al-Quran. Maka apa itu mutawatir? Mutawatir adalah setiap tingkatan, fase, marhalah, waktu. Karena Nabi SAW di antara Nabi baik dan di antara Nabi SAW sekarang ada sekitar 1400 tahun. Hila yusallim jil yusallim jil, yaitu dari generasi ke generasi, generasi Islam, generasi hina jilun yuslim jilun yuslim itu generasi Islam. Pada setiap generasi mendengar dari hatinya yang jumlah yang banyak sekali, dan sulit, yaitu secara mutawatir bagi mereka, sulit, yaitu mereka itu sepakat di atas kebohongan, dan ini adalah dinukil dengan cara mutawatir. Qala fasiyamu thalathi ayyam. Ibnu Mas'ud mengatakan mutatabi'at. Dan ini adalah qiraah syadz, qiraah yang menyelisihi, yang diterima. Tidaklah dinamakan Al-Quran jika sah sahih, bukanlah yang dengan mutawatir. Wa in sahhat laysat bit tawatur. Dan sekiranya sahih bacanya itu, dia bukanlah Al-Quran. Sebenarnya yang dikatakan, yang tertulis dalam mushaf di Al-Quran, di antara mushaf kita, maka di antara mushaf yang dinamakan Quran, awalnya adalah surah Al-Fatihah tertulis, dan akhirnya di akhirnya itu surat An-Nas, dan ini adalah Al-Quran dengan kesepakatan kaum muslimin. Tidaklah
mereka menyelisih itu salah seorang pun dari kaum muslimin. Dan perbedaan antara Quran dan hadis qudsi, Al-Quran dari Allah, sedangkan hadis qudsi dari Allah. Tampak perbedaan di antara Quran dan hadis, yaitu Al-Quran disyaratkan ada lafaz, yaitu lafaz Arab. Tidaklah Al-Quran menyelisih lafaz-lafaz Arab. Idzan nomor pertama adalah al-muta'abbadu, yaitu bernilai ibadah dengan membacanya, dinukil secara mutawatir. Syaratnya adalah yaitu dia bahasa Arab. Yang kedua adalah dinukil dengan mutawatir. Yang ketiga adalah disepakati penulisannya di dalam mushaf yang lain. Maka fatusbitu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Mereka menetapkan dan menjelaskan keduanya, yang mana disepakati penulisnya dalam mushaf. Maka akan datang di sini perbedaan antara Al-Quran dan hadis qudsi dan hadis nabawi. Tampak perbedaan di antara Al-Quran dan hadis qudsi, yaitu perbedaan pertama, Al-Quran bernilai ibadah jika membacanya, sedangkan hadis qudsi tidaklah bernilai ibadah. Perbedaan yang kedua adalah Al-Quran dinukil secara mutawatir, sedangkan hadis qudsi lebih banyak ahad. Perbedaan ketiga adalah Al-Quran lafaznya mukjizat dan dia berupa tantangan, dan hadis Nabi SAW bukanlah berupa tantangan. Sedangkan Al-Quran, perbedaan keempat, Al-Quran tidaklah dinamakannya, tidaklah yang menyentuhnya kecuali orang yang suci. Dari ucapan di antara ini adalah ucapan yang benar dari ucapan ahlul ilmi. Dan hadis Nabi SAW, apakah yang menyentuhnya itu yang suci atau tidak suci. Dan perbedaan yang kelima adalah Al-Quran tidak sah solat dengannya kecuali tidaklah sah solat seseorang kecuali dengan Al-Quran. Dan hadis Nabi SAW tidaklah disyariatkan dalam bacaannya di dalam solat. Intaha bihadzal bab. Ya, selesai bab ini. Yang pertama, insyaAllah kita akan mendatangkan soal-soal. Soal pertama adalah definisikanlah wahyu secara bahasa dan istilah. Yang kedua, urutan-urutan wahyu ada 4, sebutkanlah. Yang ketiga adalah sebutkanlah 10 dari penulis wahyu. Soal yang keempat adalah definisikan Al-Quran secara bahasa dan istilah. Soal kelima, sebutkanlah syarat-syarat yang mu'tabar, yaitu syarat-syaratnya ada 3. Wahadza walhamdulillah rabbil alamin wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa tabi'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pian saja Ustaz.